mengatakan benteng negara jenderal-jenderal monyet. Maka dari itu Anda menantang kami warga pribumi, dan kami keluarga besar Pondok Pesantren As-Syafi'iyah dan pengasuh Pondok Joglo Al-Istighanah Jamaah Mujadah Situwangi Rakit Banjarnegara tidak takut dan tidak gentar sama Anda ya Rizik Syihab dan gerombolannya. Anda menantang kami, gerombolan-gerombolan monyet pribumi dan para jenderal, siap sedia melayani Anda dimanapun Anda berada dan dimanapun tempatnya Anda. Kami siap melayani Anda. Putar pulang. Putar pulang. Foto. Balik, putar balik. Tidak boleh mengundang. Putar pulang. Putar pulang. Foto. Balik, putar balik. Tidak boleh mengundang. Tidak boleh ada Habib di sini. Urusan Putar balik, putar balik. Tidak boleh ada Habib di sini. Tidak boleh ada Habib. Putar balik, putar balik, Habib. Putar balik. Habib putar balik. Ini Pak orangnya. Habib putar. Mundur. Bola bisa lari. Jangan aduh orang mat, ada laris orang mat. NKRI Pancasila Merah Putih Nusantara. Kami beserta rekan-rekan seperjuangan di dalam wadah PWI Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah Tulungagung dalam satu keyakinan, yaitu berkomitmen mensiarkan kepalsuan nasab Alawi. Dalam satu kata, dalam rangkuman, yaitu mensiarkan kepalsuan nasab Alawi ini adalah wajib hukumnya, sebagaimana wajibnya kita menjaga marwah Rasulullah dan menjaga kesucian nasab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. PWI Padi mendukung sepenuhnya Gus Fuad Pleret dan menanggapi tantangan perang Habib Rizik Syihab. Kami juga takkan gentar. Tentukan hello Habib Rizik Syihab, kapan waktu dan tempatnya. Kami takkan gentar sedikit pun. Kami PWI Padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih bannernya ini yang namanya Kabib ini. Nih bannernya nih Kabib ya. Lihat nih bannernya nih. Untuk si Kabib, nah dilarang masuk. Kabib dilarang masuk nih. Bannernya nih, bannernya nih, bannernya kita baca nih. Kita baca nih. Oh, bannernya, bannernya. Ini bannernya udah mau jadi coy, udah mau dipasang buat para kabib yang selalu ndawir nggak jelas. Nah, ku mau pasang lagi nih banner merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Saya heran sama oknum-oknum pribumi yang masih suka mendukung para kabib. Seharusnya Anda itu memahami siapa itu para kabib. Otak kalian itu diciptakan itu untuk berpikir dan untuk mempelajari apa yang ada. Surga, neraka itu tergantung langkah kita, ibadah kita, amal kita, bukan tergantung kepada para kabib dobol. Paham?
Lihat kenyataan tuh. Yang namanya para kabib-kabib di desa-desa itu ndawir-ndawir. Merugikan masyarakat. Ya kan? Seharusnya nih para oknum-oknum ustadz otaknya dipikir secara jernih. Yang batil katakan batil, yang hak katakan hak. Begitu caranya. Kabib, kok siapa kabib? Ampun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perdamaian, salam kesuksesan bagi kita semua. Kami mengajak kepada warga pribumi dan pada Bapak Jenderal-Jenderal yang telah direndahkan oleh Rizik Sihab. Kita dikatakan gerombolan monyet-monyet dan jenderal monyet-monyet. Maka dari itu, mari kita bangkit. Mari kita siap siaga. Karena Rizik Sihab mengajak perang kepada kita pribumi, kepada jenderal-jenderal. Maka kami sampaikan, hei Rizik Sihab, Anda hidup di negeri tercinta ini adalah Anda numpang. Maka dari itu Anda jangan kebanyakan bacot mengatakan kami pribumi, gerombolan monyet-monyet, mengatakan benteng negara, jenderal-jenderal monyet. Maka dari itu Anda menantang kami warga pribumi dan kami keluarga besar Pondok Pesantren As-Safiyah dan pengasuh Pondok Joglo Al-Istighanah Jamaah Mujadah Situwangi Rakit Banjarnegara tidak takut dan tidak gentar sama Anda ya Rizik Sihab dan gerombolannya. Anda menantang kami, gerombolan-gerombolan monyet pribumi dan para jenderal, siap sedia melayani Anda dimanapun Anda berada dan dimanapun tempatnya Anda, kami siap melayani Anda. Sebetulnya kami warga masyarakat pribumi, kami yang berorganisasi Nahdlatul Ulama, kami yang berorganisasi dan pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, tidak ingin dan tidak mau mempunyai akal pikiran seperti Anda. Kami warga masyarakat dan pengurus anggota Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah ikut serta membentengi NKRI, ikut serta li'ikla'i kalimatillah, ikut serta menghidupkan agamanya Allah di bumi tercinta ini. Tapi Anda kaum Ba'alawi, kaum Habib, Anda adalah imigran dari Yaman, numpang hidup di Indonesia, tapi kebanyakan tinggal. 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, Anda menyuguhkan yang tidak etis dan tidak pantas Anda sampaikan dan Anda mengajak perang pada kami. 99 tahun 2000 Anda bacot jeplak maunya Anda dengan cocot Anda mengatakan Gus Dur buta mata buta hati. Sebetulnya Anda Rizik Sihab dan kaum Ba'alawi yang buta mata buta hati. Anda lihat dengan mata Anda almarhum al-mahfulah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur mulai wafatnya sampai hari ini berbondong-bondong umat Islam dari Sabang sampai Merauke ziarah kepada Gus Dur. Karena apa? Gus Dur seorang ulama Nusantara yang sangat biasa. Gus Dur adalah seorang ulama yang mempunyai karomah dan keramat diberi oleh Allah untuk melindungi dan membimbing warga masyarakat Indonesia di Nusantara ini. Tapi Anda hidup negeri ini dari dulu sampai hari ini kebanyakan radikal dan makar kepada negara. Maka dari itu kami mengharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan penegak hukum, proses hukum dengan seadil-adilnya Rizik Sihab dan gerombolannya. Kepada Bapak Kapolri, segera ditangkap Rizik Sihab dan gerombolannya, karena mereka adalah gerombolan-gerombolan rasis, mereka adalah gerombolan-gerombolan radikal. Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, khususnya para muhibin-muhibin Kabib, sadarlah, buka mata dan buka hati. Seorang Duriyah, kok contohnya seperti Rizik Sihab dan Kabib-Kabib lainnya, banyak sekali yang mencaci maki para ulama, para kiai kita.
mencaci maki pribumi, maka kita sebagai warga masyarakat pribumi sadarlah mereka bukan dzurriyyah Rasulullah. Mereka adalah dzurriyyah Yahudi Askinasi karena kitab sejaman mereka bukan nasab, karena tes DNA darahnya pun mereka bukan nasab, karena darah mereka adalah haplogrupnya G Askinasi Yahudi radikal. Maka dari itu kami mengharap kepada warga masyarakat Laskar Sabilillah dari Sabang sampai Merauke, mari kita merapat, mari kita siap siaga satu menghadapi Rizik Syihab dan gerombolannya, karena kita semua ditantang, karena kita semua direndahkan, maka kita harus bersatu padu saling menjaga uwah Islamnya, saling menjaga persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, supaya keutuhan negeri ini sampai kiamat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPD PWILS Kabupaten Blitar Jawa Timur akan membacakan perihal kronologi kasus Winongan Pasuruan Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Telah ditemukan fakta di lapangan bersama para ahli waris dan masyarakat setempat terkait pembangunan makam oleh klan Ba'alwi, tepatnya di Desa Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berikut kronologi berdasarkan keterangan dan fakta di lokasi makam. 1. Pembangunan makam tersebut tanpa izin yang berdiri di atas makam-makam para ulama dan masyarakat pribumi setempat, sehingga menutupi fisik makam-makam tersebut yang menimbulkan protes dari masyarakat setempat. Setelah ditelusuri, ternyata pihak yang membangun hanya ada izin membuat jalan. Sekali lagi, hanya ada izin membuat jalan. Ini sesuai keterangan dari kepala desa dan masyarakat setempat. 2. Pembangunan makam tersebut dianggap sangat merendahkan martabat masyarakat setempat khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, karena dilakukan oleh kelompok imigran keturunan Ba'alwi dengan modus mengaku cucu Nabi Muhammad SAW yang selalu dijadikan modus untuk mengelabui dan membius masyarakat, sehingga dijadikan pembenaran ketika melakukan hal semena-mena di luar adab, etika, dan norma masyarakat Indonesia. 3. Mediasi dan upaya musyawarah telah dilakukan oleh ahli waris, masyarakat, aparat desa, dan pihak terkait, sehingga sampai terjadinya pembongkaran oleh ahli waris dan masyarakat setempat. Karena apabila dibiarkan, hal tersebut akan berdampak luas bagi nilai kedaulatan harga diri bangsa, akidah umat Islam, dan wawasan generasi bangsa. 4. PWILS di Jawa Timur yang konsisten mengembalikan dan merawat sejarah bangsa diminta oleh ahli waris dan masyarakat untuk membantu menjembatani penyelesaian kasus tersebut dan datang ke lokasi saat aksi pembongkaran sudah berlangsung. Namun yang terjadi ketika anak bangsa pribumi sedang mengembalikan harga diri bangsa, menormalisasi makam, malah dituduh dan dijadikan korban penahanan tanpa dasar. Sedangkan pelaku pembangunan makam yang dengan sengaja menutup dan merendahkan makam-makam ulama di lokasi tidak disentuh dan tidak diproses hukum. Maka selanjutnya, kami PWILS atas nama umat Islam dan rakyat Indonesia yang berjiwa nasionalis dan mencintai tanah air ini akan bergerak untuk menuntut keadilan demi harga diri dan kedaulatan negeri ini. Karena apabila dibiarkan, maka sejengkal demi sejengkal tanah di tanah air ini akan dibaalwikan, sehingga generasi ke depan akan kehilangan jati dirinya karena berganti sejarah. Winongan, 19 Oktober 2025. Tim pencari fakta PWILS, ahli waris, dan masyarakat Winongan Pasuruan, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami PWILS DPD Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kronologi kasus Winongan Pasuruan, Jawa Timur.
telah ditemukan fakta di lapangan bersama para ahli waris dan masyarakat setempat terkait. Pembangunan makam oleh klan Ba'alawi, tepatnya di Desa Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berikut kronologi berdasarkan keterangan dan fakta di lokasi makam. 1. Pembangunan makam tersebut tanpa izin yang berdiri di atas makam-makam para ulama dan masyarakat pribumi setempat, sehingga menutupi fisik makam-makam tersebut yang menimbulkan protes dari masyarakat setempat. Setelah ditelusuri, ternyata pihak yang membangun hanya ada izin membuat jalan sesuai keterangan dari kepala desa dan masyarakat setempat. 2. Pembangunan makam tersebut dianggap sangat merendahkan martabat masyarakat setempat, khususnya dan rakyat Indonesia, karena dilakukan oleh kelompok imigran keturunan Ba'alawi dengan modus mengaku cucu Nabi Muhammad SAW, yang selalu dijadikan modus untuk mengelabui dan membius masyarakat sehingga dijadikan pembenaran ketika melakukan hal semena-mena di luar adab, etika, dan norma masyarakat Indonesia. 3. Mediasi upaya musyawarah telah dilakukan oleh ahli waris masyarakat, aparat desa, dan pihak terkait sehingga sampai terjadi pembongkaran oleh ahli waris dan masyarakat setempat. Karena hal tersebut akan berdampak luas bagi nilai kedaulatan, harga diri bangsa, akidah umat Islam, dan wawasan generasi bangsa. PWLS yang konsisten mengembalikan dan merawat sejarah bangsa diminta ahli waris dan masyarakat untuk membantu menjembatani menyelesaikan kasus tersebut dan datang ke lokasi saat aksi pembongkaran sudah berlangsung. Namun yang terjadi ketika anak bangsa pribumi yang sedang mengembalikan harga diri bangsa menormalisasikan makam malah dituduh dan dijadikan korban penahanan tanpa dasar, sedangkan pelaku pembangunan makam dengan sengaja menutup dan merendahkan makam ulama di lokasi tidak disentuh diproses oleh hukum. Maka selanjutnya kami PWILS atas nama umat Islam dan rakyat Indonesia yang berjiwa nasionalis dan PWLS atas nama umat Islam dan rakyat Indonesia berjiwa mencintai tanah air ini akan bergerak untuk menuntut keadilan demi harga diri dan kedaulatan negeri ini. Karena apabila dibiarkan, maka sejengkal demi sejengkal tanah di tanah air ini akan diba'alawikan, sehingga generasi ke depan akan kehilangan jati dirinya karena berganti sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.